kegelisahan akan hukum negara yang sepihak, menjadikan Antigon sebagai sosok perempuan istana satu-satunya yang berani menentang hukum itu di depan sang raja. Dengan atas nama kemanusiaan dan agama, Antigon terus mencari keadilan. Akankah ia bisa mendapatkan keadilan itu? Dosen pengampu serta hadirin sekalian, inilah dia penampilan dengan judul naskah Antigon in Majesty. Selamat menyaksikan. Aku sungguh khawatir dengan keadaan Etokles. Dia sedang berperang di perbatasan Tempest. Aku sungguh khawatir sebab beban besar ada di pundaknya. Keponakan kita pasti dilindungi para dewa dalam mempertahankan Tempest. Kita berdoa saja akan keselamatannya, suamiku. Baiklah, istriku. Tapi aku ragu. Etokles dan Polynesis sama-sama saudara. Aku takut mereka berdua menyerang Tempest. Tenanglah, suamiku. Etokles bukanlah orang yang seperti itu. Dia sudah bersumpah atas nama para dewa bahwa dia akan melindungi Tebes apapun keadaannya. Suamiku, mengenai raja selanjutnya, kau harus segera memikirkannya. Karena 1 tahun lagi, kau harus turun dari jabatan pemimpin. Aku sudah berpikir jauh sebelum kau berpikir, istriku. Aku telah berjanji pada Etokles bahwa dirinya akan meneruskan tata Tempest selanjutnya. Pilihan yang tepat, suamiku. Lihat Etokles sudah bisa meneruskan. Dengan sifat dan keberaniannya, dia sudah sangat layak untuk menjadi raja selanjutnya. Dan para dewa juga pasti akan merestuinya, suamiku. Tapi ada keraguan dalam hatiku. Di mana Etokles? Lakukan dari darah daging kita. Lagi pula, rakyat
memang banyak omongan negatif. Tapi tugas kita adalah untuk meyakinkan rakyat bahwa Eteokles layak menjadi raja selanjutnya. Kalau begitu, aku masuk dulu, suamiku. Jika engkau berkenan makan, makanan sudah aku siapkan di dalam. Baiklah, aku akan subuh nanti. Ya Dewa, semoga saja akan Tebes selalu dalam hidup kamu ya Dewa. Permisi datang. Maaf telah lantang memasuki altar kerajaan. Namun, hamba membawa kabar yang kurang baik dari mata-mata kita di medan perang. Ada apa, Kapitan? Nampak dari wajahmu bukan kabar baik. Cepat katakan. Dari apa yang didapat? Medan perang di perbatasan kota Tebes sangat kacau ya. Kematian semakin bertambah dan Kapitan! Jangan berbelit denganku. Katakan yang sejelasnya, Kapitan. maafkan diriku ya. Tapi menurutku terasa berat mengatakannya. Biarkan mata-mata kita saja yang mengatakannya. Panggil mereka kemari. Baiklah ya. Mereka sudah tiba ya Bu ya. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Bulan Pak, katakan saja. Apa yang diberitakan oleh Raja? Kabar apa yang kalian bawa? Cepat katakan. Sebelumnya, maafkan kami yang mulia jika berita yang kami berikan membuat yang mulia tidak senang. Memangnya ada apa? Apakah kerajaan Tebes berhasil ditembus? Atau justru Eteokles yang berusaha berkhianat kepada kerajaan? Tidak yang mulia, itu semua salah. Tidak ada yang berkhianat, bahkan tidak ada yang kembali yang mulia. Kamu apa? Jangan bermain strategi denganku. Atau dari kalian akan kubunuh sekarang. Bagaimana nih? Aku tidak Tidak. tahu. Cepat katakan saja. Maafkan kami yang mulia. Sepertinya di perbatasan pertumpahan darah tidak berkesudahan hingga saat ini. Berita terburuknya adalah Polynesius terbunuh yang mulia. Berita apa tadi? Cepat sampaikan sekali lagi. Polynesius terbunuh yang mulia. Itu berita baik. Menandakan Eteokles berhasil mendatangkan Tebes. Jangan tertawa yang mulia. Itu sangat tidak lucu. Hei, Eteokles berhasil
terbunuh dan tertusuk tombak oleh prajurit Polinesis yang mulia. Tidak! Itu tidak mungkin. Aku tahu. Empokles adalah kesatria tangguh. Tak mungkin dia mati. Itu semua benar, Yang Mulia. Saat ini, jasad keduanya saling terkapar berdekatan di medan perang. Semua prajurit di sana mati. Tak ada yang selamat dari pertempuran saudara itu. Ah! Ada waktu bersedih. Cepat, panggilkan petinggi kerajaan sekarang. Baiklah Raja, perintahmu adalah kewajiban bagiku. Seluruhnya dipersilakan untuk memasuki atap kerajaan. Permisi Raja. Terima kasih. Kalian sudah datang kemari. Singkat saja. Keadaan semakin keruh. Empokles dan Polinesis sama-sama terbunuh di medan perang. Maka dari itu, aku akan membuat undang-undang yang di dalamnya berisi jika jasad seorang pengkhianat tak boleh disuntikan, akan dibiarkan di atas tanah supaya tetap tercabik oleh kaki dan serigala. Inilah pendirianku. Perlakuan keruh ini wajib untuk dipatuhi. Jika ada yang melanggar, hukuman mati didapatnya. Tapi Gro, larangan yang kau berikan itu melanggar aturan para dewa, Gro. Jasad-jasad itu harus tetap disucikan apapun yang telah diperbuat. Dan putramu itu, Hayo, dia masih terlalu muda dan seorang raja, Gro. Kau tidak bisa membuat seenakmu saja peraturan yang sudah ada sejak zaman raja lain adalah hal yang aneh. Diam kau! Kau hanya wanita. Tak berhak untuk berpendapat. Di sini, akulah rajanya. Siapa yang melanggar akan mati dia. Sudah, saudariku. Jangan seperti itu. Ayah, apakah hal itu disetujui oleh dewa? Kau bicara apa, putraku? Rajaku yang paling berkuasa. Lihatlah, kerajaan Tebes sudah mulai ditinggalkan oleh para dewa. Suamiku, jangan bertindak gegabah. Aturan yang sudah ada sejak zaman Raja Layus tak bisa kau ubah seenaknya saja. Kau adalah raja. Jangan memberikan keangkuhan kepada semua orang. Diam kau! Ibu! Kau diam! Kau sama saja dengan ibu! Sekarang, siapkan upacara pemakaman jasad Empokles. Sang kesatria Tebes! Baiklah, Rajaku. Suamiku, apa yang sudah terjadi di dalam kerajaan ini ya Dewa? Haimon putra Dewa, hanya kaulah yang bisa meredam keangkuhan ayahmu sendiri. Sudahlah, kita mungkin saja berdasar raja.
dan dia biarkan menjadi sandapan burung-burung di padang belantara, saudariku. Kau dan aku tak berdaya apa-apa, saudariku. Dan kini, Kreon sendiri tengah bersiap untuk memimpin pelaksanaan itu. Hukuman untuk pelanggaran sudah tentu hukuman mati, saudariku. Tahukah itu, bila memang kau berdarah bangsawan, kita hidup di dalam negeri yang katanya demokrasi. Jangan sampai kita dibungkam oleh jabatan seorang raja. Oh, saudariku yang bergelora, Antigon. Dalam hal ini, apa yang mesti aku lakukan? Saudariku, sekedar mengkanlah, andai kau mau membantuku. Melakukan apa? Apakah rencanamu? Ikutlah aku mengubur jenazah. Kau akan mengubur jenazah itu? Itu dilarang. Kreon sang raja telah memutuskan untuk mengubah peraturan dari Raja Alkistis terdahulu. Dan kau sudah mengetahuinya. Dia menggunakan jabatannya untuk melakukan itu. Tapi dia saudaraku, dan dia juga saudaramu, kan? Niatku ini telah kubelak, dan diri urus saja sendiri. Tapi Kreon telah melarang. Kita hanyalah wanita yang tidak akan didengar. Kita akan dibungkam jika kita terus melawan saudarimu. Larangan Kreon itu tidak pada tempatnya, saudariku. Dia adalah saudaraku, dan aku akan tetap menguburnya. Ya Dewa, apakah kau sudah lupa betapa ayah ditindas, dihina, dan meninggal dunia? Betapa dia bertanya dan mengungkapkan dosanya. Kemudian menusuk dua matanya sendiri dan dia buta. Lalu Jocasta yang menjadi istri sekaligus ibunya sendiri itu mati gantung diri. Kemudian dua saudara kita bertengkar, berperang, dan saling berbunuhan. Dan kini kau dan aku tinggal sendiri. Apa sebenarnya kemalangan kita? Oh, Antigon. Betapa berwarasnya orang. Gunanya melawan raja, saudariku. Saudariku, andai kau tahu, aku pun akan menolak bantuan. Andai kau menawarkan, telah kau atur ranjang dan pergunakanlah kesejahteraanmu, dan aku akan menanggung semua akibat. Dan jika memang ini dibilang kejahatan, maka inilah kejahatan yang diperintahkan oleh para dewa. Dan setelah itu, baru aku bisa tahan memandang wajah saudara kita itu sebagai seorang teman.
kau lupa pada agama? Tidak. Akan lupa pada agama. Namun, aku hanya tak berdaya menghadapi aturan yang sudah diubah oleh Kreo. Dan Kreo mengubahnya semudah memutar telapak tangannya. Itukah alasanmu, saudari? Baiklah, tapi saat ini aku akan tetap gali kubur untuk saudara kita yang tercinta itu. Antigon, saudariku, aku khawatir akan keselamatanmu. Tak usah mengkhawatirkan aku, saudari. Selamatkan saja Leoni. Aku tidak akan bisa tinggal diam jika terus dibungkam oleh aturan Kreo. Setidaknya, berjanjilah untuk bertindak dengan penuh rahasia. Aku pun akan merahasiakannya. Demi nama para dewa dan demi nama tahta Tegas ini, saudariku. Sesungguhnya kau akan dapat celaka bila ketahuan menyimpan rahasia. Jadi sebaiknya aku sanggup uji. Kau perlu semangat kedengarannya, Antigon. Tentu saja, karena aku akan mau mereka yang butuh pertolongan, saudari. Aku berharap kau berhasil, meskipun tak mungkin rasanya. Mengapa kau harus berubah niatan? Lantaran kau bilang tak mungkin. Apa yang tak mungkin? Janganlah dicoba, saudariku. Jika itu pendirianmu, aku kecewa terhadapmu, saudari. Demikian pula dengan saudara kita di atas sana. Baiklah, saudariku, kita berpisah baik-baik di sini. Karena tidak ada kematian yang lebih mulia daripada mati membela kebenaran. Baiklah, pergilah. Namun aku terpaksa berkata, kau setia tapi tidak bijaksana, Antigon. Maafkan aku, saudari. Aku akan selalu mengingatmu. Antigon, saudariku. Antigon. Andai kau mengerti, aku sangat mengkhawatirkan keselamatanmu.
rakyatku. Negara kita harus saja tidak ada kekacauan. Tapi Dewa telah menuntut kita kepada kemenangan. Aku tahu kalian telah setia pada Raja Layus, anak Tebes terdahulu. Raja Oedipus, Raja Layus, dalam negara, lalu kembali mengacaukannya. Kalian tetap setia dan lurus. Ini Layus dan Oedipus telah wafat. Sesuai adat istiadat, akulah pengurus tata Tebes selanjutnya. Kuasa baru bisa dinilai setelah dia memerintahkan kuasanya. Aku bukanlah orang yang tinggal diam atas lawan negara. Lawan negara harus musnah, membela negara harus dibina. Inilah pedoman. Dari pedoman itu, maka Themistokles yang berusaha mempertahankan Tebes akan diberikan upacara pemujaan jasad. Namun sebaliknya, Polyneices yang berusaha berkhianat kepada kita akan diberikan hukuman. Jasadnya tak boleh disucikan dan akan dibiarkan di atas tanah supaya dicabik-cabik oleh kakek dan serigala. Inilah pendirianku, dan peraturanku ini wajib dipatuhi. Dan jika ada yang melanggar, hukuman mati dapatnya. Wahai Raja, kami mengerti maksudmu. Sabdamu menjadi undang-undang, dan Anda mengatur hidup mati rakyatmu. Anda adalah pemimpin, dan mudah bagi Anda untuk membuat beribu aturan baru. Lalu, bagaimana menurut pendapat kalian tentang peraturan baruku ini? Seandainya kami ini masih muda, kecaman itu tentunya ada. Karena sabdamu ketika diangkat menjadi raja mengatakan bahwa kerajaan yang Anda pimpin merupakan kerajaan demokrasi. Namun, peraturan perundang-undangan yang baru saja Anda buat tampaknya semena-mena. Hei! Peraturan yang sudah ditetapkan tak boleh dirubah lagi. Mayat sudah tak boleh dikuburkan. Bila dilakukan apa hukumannya, Raja? Mati adalah hukumannya. Tegas dan sederhana. Wah. Pasti nanti kita hati. Siapa orang yang berani mati? Jaga bicara. Siapa sangka sifat orang gampang lupa. Demi orang dan demi uang, mereka rela berbahaya. Semoga Dewa senantiasa menuntun perkara yang benar, wahai Rajaku. Tentu saja. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Baiklah, Rajaku. Tuanku! Aku datang menghadapmu. Aku tak bisa pura-pura capek dan tergesa-gesa. Aku banyak diganti pikiran di jalan. Sekali aku pikir, kenapa buru-buru? Kau pasti akan dihukum begitu sampai. Dan dipotong pikiran lain lagi. Kenapa lambat? Kau akan dihukum lebih berat. Bila yang dia tahu, hal itu dari orang lain. Karena ditangkap di bangga.
Aku berjalan di lambat lagi. Maka berjalan pendek menjadi berjalan panjang. Begitu pun aku sampai, aku akan melaporkan apa yang mestinya aku laporkan. Biarpun yang mulia sudah mengetahuinya, akan tetap aku laporkan. Wah, jadi aku sudah bertekad untuk menerima dua jeleknya. Kita tak bisa mencegah takdir, kan? Kau benar, Kapitan. Namun, apa yang membuatmu jadi buta otak seperti ini? Sebelumnya, aku ingin menjelaskan kedudukanku. Bukan aku yang melakukan, dan tidak melihat yang melakukan. Jadi sudah jelas, aku tidak bersalah. Oh ya Dewa, sampaikan dulu laporanmu. Sesudahnya nyala. Baik, intinya begini. Seseorang telah menimbun mayat Polinisis dengan tanah. Siapa dia? Siapa begitu edan dan bodoh? Tidak tahu. Tak ada bekas kopi tanah. Tanahnya begitu keras dan kering. Jadi tak ada tanda jejak di belakang. Ketika orang pertama melaporkan melalui kejadian itu, rasanya kami kaget setengah mati. Mayat yang itu kan telah dikuburkan. Melainkan cukup berapa ditimbun oleh tanah. Kami pun kebingungan. Hampir saja kami baku hantam karenanya. Untuk membuktikan bahwa ia benar-benar tidak bersalah, ada yang sanggup berjalan di atas bara api yang menyala. Sedangkan yang lainnya bersumpah demi dewa-dewa. Nah, ketika penyidikan kami ternyata sia-sia, ada seseorang yang berani maju dan berkata dengan kepala dingin. Menurutnya, berita itu tak boleh dirahasiakan dan harus segera dilaporkan. Siapa yang melapor, itu diundi. Dan akulah yang terkena. Ya, memang tak enak. Rasanya menjadi pembawa berita duka. Aku kira inilah perbuatan dewa, karena dewa telah melihat gangguanmu. Diam! Hah? Apakah dewa-dewa itu berbaik hati manusia? Tidak kan? Tokoh penentang dalam negara. Mereka lah pelakunya. Mereka menjadi para pegawai. Tak ada ahli kebudayaan yang lebih jelek dari uang. Uang membuat orang menjadi miskin. Uang membuat orang bersikap becisa. Semua ini adalah uang. Mereka akan mendapatkan ganjarannya. Aku sudah boleh pergi. Atau aku sudah berhenti. Nampaknya sudah cukup jelas bahwa aku sakit omonganmu. Sakit di mana? Di hati atau di telinga? Apa bedanya, bodoh? Sasaran duanya di telinga. Namun yang besar rasanya di hati. Oh, kau sudah mulai kurang ajar, Kapitan. Mungkin ada benar. Tapi aku bukan orang bersalah. Siapa sangka mereka lakukan semua ini. Uang suaplah penyebabnya. Salah. Hei! Berani kau merasa sendiri. Kecurigaan ini tidak pada tempatnya. Jangan kau bilang. Tunggu saat ada waktu. Waktu datang akan mendapatkan ganjarannya. Ya, selamat. Mudah-mudahan pelakunya lekas ketemu. Sungguh ngeri datang ke tempat ini. Sudah
untuk beriku masih selamat. Datang ke tempat yang panas, hangat, dan berkuasa. Nasi kepemimpinan yang coba dilakukan. Maaf jika Anda permisi. Hei, kalian! Ada sekali kau! Permisi rajaku. Banyak hal yang menakjubkan di dunia. Dan yang paling menakjubkan adalah manusia. Ketika ombak mengarungi samudra, ia berlayar mengarunginya. Di musim hujan, musim kemarau dan musim salju, ia menggarap bumi, menangkap burung di udara, menjala ikan di samudra, dan di rimba, di padang belantara. Binatang liar dijinakannya, melawan cuaca buruk, angin dan getar. Ia membangun bumi, rumah dan istana. Ia cipta bahasa untuk bicara, ilmu alam untuk bekerja, dan ilmu pemerintah untuk hidup bersama. Untuk berbagai penyakit, ia temukan obatnya. Hampir semua penyakit kecuali ajal namanya. Tetapi perangkat manusia juga mengandung bencana. Bila salah jaga, bila salah tempatnya, dan bila salah waktunya. Pedang-pedang adalah unsur penjagaan, dan pedang-pedang mencegah kekacauan. Sejak dulu rakyat yang dewasa kemana benar-benar harus membela dijaganya demi kebutuhan negara. Rakyat raja disentak, gelar dan benar-benar. Lihatlah, astaga, kita cepat ditinggal. Lihat, siapa yang bawanya? Antigon, ya dewa, ya Allah bapaknya, yang ini dia. Kenapa kau begitu dungu melawan budak-budak negaramu? Inilah jalannya. Hei! Jangan kau mendekat pada bagian ini. Pergilah sebelum kalian dapat amanah dari sang raja. Baiklah, tapi saja. Gimana yang mulia? Itu aku tiba. Sudah ada mencari. Apa artinya ya, Kapitan? Ya, berarti pikir pakaian apa yang dapat tadi rasanya akan sungkan dan cepat kembali ke sini. Tapi aku datang juga. Aku baru dari sini. Aku menyaksikan ia mengurus mayat yang terlarang. Aku yang tahap dia, bukan orang lain. Jadi sekarang aku serahkan untuk diadili. Apakah kau yakin, Kapitan? Jika kau asal bicara, akan fatal akibatnya. Gadis ini mengurus mayat yang menurut Anda tak boleh dijamah. Masih kurang jelas, kah? Baiklah. Kita akan kembali. Bagaimana kau menangkapnya? Begini. Begitu aku kembali dengan makian ada yang masih terngiang di telinga. Segera kami bersih. Mayat itu dari berdebu dan kekebalan. Dan kami menjauh dari pembusuk mayat itu. Setiap orang memati. Pada orang yang dapat kira jaga tanah yang dibelinya. Ia menjaganya matahari tepat di belakang bukit. Tiba-tiba datang hujan debu.
anginnya puyuh, dan didorong berjatuhan. Kami pun merapatkan mata agar terhindar dari air yang murka. Setelah semua mereda, kami lihat gadis ini menangis. Ia menangis seperti berburu yang menangisi sarangnya gosong. Ia melongo melihat pihak saudaranya keluar dari tanah. Lalu ia mulai mengeluarkan kutuk dan serapah. Bahkan ia berciki dengan air suci yang dibawanya dalam buah kunci. Setelah kami lihat itu semua, segera kami tangkap dia. Nampaknya ia terang-terang saja. Dan kami tuduhkanlah kesalahannya. Ia pun mengakuinya. Juga diakuinya bahwa ialah yang melakukan pelanggaran terdahulu. Jadi aku sekarang setengah senang, setengah susah. Senang karena terbukti tak bersalah. Dan susah karena orang lain juga ikut susah. Cukup, Kapiten. Sekarang, kau boleh kembali. Baiklah, yang mulia. Aku akan kembali ke perbatasan Tebes. Hei kau! Yang mukamu tuduh ke arah bumi. Apakah kau mengakui kesalahan di hadapanku? Tak akan ingkari. Semuanya aku yang lakukan. Antigon. Apakah kau sudah tahu, kan? Apa pelanggaran dan perintahku ini? Tentu saja. Semuanya sudah jelas. Makna dan bunyinya. Meskipun aku tahu kau telah merubah undang-undang raja dengan seenakmu saja. Hanya karena kau adalah seorang raja Tebes. Apakah kau melakukannya semua ini sendiri, Antigon? Tunggu dulu. Sebenarnya ini undang-undang siapa? Manusia ataukah dewa? Aku tidak menganggap bahwa undang-undang raja lebih tinggi daripada undang-undang dewa. Bagaimanapun juga, Kreo, kau adalah seorang manusia. Dan manusia itu fana. Tapi peraturan surga, lihatlah. Surga itu bakar. Tanpa kau jatuhi aku hukuman mati, suatu saat nanti pasti aku juga akan mati, Kreo. Lalu apa bedanya jika aku mati lebih pagi? Antigon, aku sungguh tahu mataku. Kau kukuh, tapi sekali dibentak, kau akan rapuh, Antigon. Biarpun baja, ada juga kelemahannya. Kuda yang liar akan jinak dengan rumput sekota. Gadis ini mengerti dia bersalah. Tapi dia merasa megah dan mewah. Jika hal ini kubiarkan, maka sebut dia lelaki dan aku wanita. Apakah kematianku belum cukup? Apalagi yang kau inginkan, Kreo? Itu sudah cukup bagiku. Lalu, apalagi yang kau tunggu? Bagi tidak ada kematian yang lebih baik dari ini. Mati karena membela jenazah saudara. Mereka semua setuju padamu, Kreo. Mereka hanya terpaksa takut padamu. Salah, Antigon. Mereka semua justru patuh padaku. Hanya saja kau yang tunggu. Dan kau tak punya malu, Antigon. Malu? Mengapa aku harus malu? Malu karena membela jenazah adik? Atau aku
Polyesis berusaha memberikan kepada kerajaan. Tapi lihat Empokles. Empokles berusaha mempertahankan Termes Antiko. Itu tidak mempengaruhi kebakaran, Teo. Cukup Antiko. Aku digusur. Tapi wibawaanku akan luntur karena wanita. Antigon, saudariku, apa yang terjadi? Ismin, Nan telah menghanyutkan. Diam-diam berbahaya. Tak kusangka. Aku adalah ular di rumah. Yang siap memanggut, tangannya yang memberi makan.
sudah dibilang, apa yang bisa diselamatkan? Kekuatan apa yang bisa melawan kutukanmu ya dewa? Melawan alam, pasti ada imbalannya. Ibarat timbangan yang begitu baiknya. Kan kiri, kanan, terasa berat. Maha kuasa tak pernah tidur, selalu jaga, tak pernah tua, lebih luas dari angkasa, lebih muda dan lebih tua dari masa. Hukum alam lebih kuat daripada segalanya. Menentang alam pastilah ada akibatnya. Berat timbangan begitu lainnya. Ditekan di kiri, di kanan, terasa akibatnya. Jangan menipu diri dengan harapan palsu. Harapan palsu dapat melemahkan pikiranmu. Sekali kau terkena kutukan dewa, maka akal sehatmu akan gampang tergoda. Kau merasa jaya dengan bencana, kau menjadi budak perasaanmu. Sungguh apa yang telah terjadi sehingga Zabes diguncang oleh kemarahan yang membara ini? Ya dewa, semoga tidak ada pertumpahan darah lagi di sana. Kumohon ya dewa. Biarkan dia di bawah sana. Jika kesadaran belum masuk dalam dirinya, maka pedang akan masuk dalam tubuhnya. Oh Haemon, tolonglah kami dari kemarahan ayahmu. Keluarlah. Sepertinya kemarahannya tak bisa lagi dibendung. Baiklah Haemon. Hal yang tepat saat ini kulakukan adalah berbicara dengan putraku. Haemon, apakah kau kemari hanya untuk menghakimiku dan membela tunanmu itu? Atau justru kau akan setia pada ayah? Ayah, aku putramu. Selama Anda adil dan bijaksana, sudah pasti akulah yang mendukung Anda. Bagus. Bagus, putraku. Tak ada hal lain yang lebih setia dari ayah. Apalagi yang kau harapkan dari orang tuamu sendiri. Ayah yang gagal dalam didik putranya akan sengsara nantinya. Putraku, jangan terpengaruh oleh wanita. Birahi itu tidak menentu. Wanita yang judes akan terasa hambar dan terancam. Wanita itu, dia berusaha membangun padaku dengan terus-terusan beralasan tentang ikatan keluarga. Warga mana yang tak setuju dengan hukuman dan peraturan negara sendiri? Dia terus-terusan membangkang. Tapi lihat yang lain. Yang lain berusaha patuh padaku. Kita tak boleh terpengaruh oleh wanita, putra. Akan kubiarkan tahtamu ini direbut oleh pria. Namun, takkan kubiarkan wibawaanku akan luntur terhadap wanita. Ayah, apakah Anda setuju? Dari banyaknya anugerah dewa, akal sehat adalah yang paling sempurna. Namun, banyak pengertian, kebijaksanaan yang bertentangan dengan keadilan yang telah Anda ucapkan. Atau aku punya satu keunggulan terhadap Anda. Aku lebih tahu daripada Anda terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat.
Aku mampu mendengar suara lubuk hati mereka yang paling dalam. Menurut mereka, tak pada tempatnya gadis itu dihukum. Seharusnya gadis itu diberi penghargaan karena tak membiarkan begitu saja jenazah saudaranya terbengkalai di tengah hutan belantara, dimakan gagak dan serigala. Begitulah pendapat mereka, dan semakin luas tersebarnya. Aku hanya menginginkan masa kepemimpinan Anda mendapatkan kejayaan. Tak ada hal utama lainnya. Rasa saling menghargai ini harus dua arah sifatnya, antara putra dan juga bapak. Masing-masing harus ikut bangga ketika salah satu dari lainnya mendapatkan kejayaan. Janganlah Anda mengukuhi pendapat Anda saja. Janganlah Anda berpikir satu urusan saja. Bukankah orang yang selalu mengukuhi pendapatnya sendiri akan tersipu malu dan tersingkirkan? Di tengah banjir besar, pohon besar yang melawan pasti juga akan tercabut dari akarnya. Begitu pula di tengah badai samudera yang besar, kapal tak akan bersih tegang menaikkan semua layarnya. Mungkinkah aku dianggap terlalu mudah untuk menyampaikan apa pendapat? Aku hanya menyampaikan, tak ada manusia yang sempurna. Tak ada orang yang bisa menyelesaikan semua masalah. Namun, orang yang cukup bijaksana adalah orang yang mau mencatat dan mengira pendapat orang pada yang lainnya.
tidak berani melawan para dewa, aku akan terus ikut bersamamu. Hei pendeta, kau berani padaku dan ikut si buta itu. Tutup mulutmu yang mulia. Dia memiliki kebijaksanaan dari para dewa. Oh baiknya, kalau itu mau, segera angkat kaki dari istanaku pendeta. Baiklah Raja, aku hidup hanya untuk para dewa dan bukan untukmu. Dan kau si buta, aku sungguh tahu maksud kedatanganmu kemari. Jadi, sampaikan apa yang kau ingin sampaikan. Wahai Tersias yang bijaksana, nampak kau sudah benar-benar hilang dari pegangan para dewa. Sungguh sangat miris tampak tepes kali ini. Bahkan sebelum memasuki altar kerajaanmu, kau sudah tahu sendiri bagaimana kerajaan itu sudah diselimuti oleh keangkuhan. Ya, Dewa sedang melepaskan tangannya. Hei, cepat bicaranya. Kau angkat kaki dari istanaku. Pada suatu hari, aku kedatangan burung yang tak cocok dengan musim. Galau, liar, kebingungan. Aku yang mendengar amat takut dan gemetar. Lalu aku menyajikan korban di atas alasnya. Tetapi tak menyala satu bakar. Yang ada hanyalah asap lembah. Empedu binatang korbanku meledak di atas api. Pembantuku melaporkan ini kepadaku. Dan inilah tafsiran bahwasanya Tepes terkena bencana dan bencana itu dari kamu datangnya. Sebab Polnesis telah terbunuh dan dicabik oleh penggagah kamu. Oleh sebab itu, mengapa para dewa tak menginginkan sajian dari kita? Wahai Raja, aku mohon kepadamu, pertimbangkanlah lagi masalah itu. Orang bisa saja salah. Orang yang salah pasti mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Berkeras kepala sama halnya dengan tanpa kepala. Aku mengatakan ini agar kau selamat dan mendapatkan kejayaan. Wah! Para berujung itu memperdaganganku seperti barang dia. Baiklah, kumpulkan harta kalian. Takkan bisa dibeli keputusanku itu. Jasa tetap tak boleh disukinya. Semua mereka lakukan semua ini lantaran harta. Astaga, masihkah ada orang yang belum tahu Akan ada batas. bahwa akal sehat manusia adalah kelebihan yang paling utama? Dan pikiran bengkok adalah penyebabnya. Itulah kekuranganmu yang tak kepeot. Cukup sebentar. Apa lagi yang kau sampaikan? Selang beberapa hari lagi, kau akan membayar mayat dengan mayat
dengan yang cepat. Si buta, aku sudah percaya lagi padamu. Hentikan perkataanmu, Kreon. Dia lebih mulia daripada dirimu. Seorang pembangkang yang sudah mulai berkelok nampaknya. Lebih baik aku berkhianat pada kerajaan ini daripada aku berkhianat dengan para dewa. Dan kuharap dewa tidak akan meninggalkanmu dalam keagungan supaya jiwamu. Sudahlah. Jangan kau buang tenagamu itu dengan orang seperti dia. Marilah kita pergi. Di mana kita dilindungi oleh para dewa. Pergilah! Dan jangan kembali ke istanaku! Dewa, dewa, dewa! Apakah semua isi dunia ini adalah dewa? Lihatlah aku dengan denyut hidup dan sisa jantungku. Aku akan berjalan menuju akhir dari kehidupanku. Untuk terakhir kalinya, aku biarkan cahaya sang surya menyinari tubuhku. Aku masih darah dan aku belum kawin. Belum pernah ku dengar nyanyian perkawinan itu menyanyikan di telingaku. Dan kini sang dewa telah naik bahtera dan akan menjemputku bagai mempelai laki-laki. Sudah jelas, ini tidak ada satupun teman yang ada di sisi keluarga. Mereka semua meninggalkanku. Dan semua orang yang kucintai, mereka semua meninggalkanku. Selamat tinggal, wahai mentari. Tidakkah kau ingat denganku? Hai putra kerajaan. Bagaimana aku bisa melupakanmu, hai?
izinkan aku memberimu hadiah. Di mana hadiah itu bisa mengingatkanku kepadamu dan juga menunjukkan kepada para dewa betapa besar perasaanku padamu. Tidak, Haimon. Haimon, jangan pergi, Haimon. Jangan pergi. Oh, jadi begitu. Perilakumu terhadap putraku, Haimon. Haimon putraku, kehilangan sifat kesatriaannya gara-gara kau, Antigo. Aku sudah melihat lebih dulu amarah itu di matamu, Kreo. Dan aku telah memberikan nyawaku kepada dewa. Cukup ngomong itu. Akulah dewa itu sendiri, Antigo. Kematian ada di tanganku. Haimon, jangan ikut campur dalam urusanku. Ayah, janganlah kau mengira perbuatanmu. Adili dewa di neraka, ayah. Kau sudah berani terhadap ayah. Lebih baik aku hidup di surga bersama Antigo, ayah. Haimon, Haimon putraku. Apa yang melakukan Haimon? Haimon, Haimon, ya dewa. Haimon, bangun Haimon, Haimon putraku. Ada hal apa ini? Hingga suara gaduhnya terdengar sampai atap kerajaan. Istriku, maafkan aku, istriku. Aku tidak ada kemarahanku yang melanda. Jadi, tolong maafkan aku ya. Tidak. Haimon. Haimon, bangun, Haimon. Haimon. Bangun, Haimon. Selamatkanku, Kak. Tidak. Ini semua terjadi karena kelakuanmu. Haimon. Haimon, bangun. Antigon. Antigon, bangun, Antigon. Antigon, apa yang terjadi? Tidak. Kenapa ya, Dewa? Mulia Ratu, aku tak sanggup melihatmu menangis seperti ini. Baru pertama kali aku melihatmu lemah sejadi-jadinya. Ya, Dewa. Begitu ternodanya kerajaan ini dengan darah orang yang tak bersalah. Tidak. Sudah kubilang, aku tidak ada kemarahanku yang melangit.
aku tidak sanggup. Istriku, biarkan dia. Kemarilah. Kemarilah istriku. Tapi semoga para dewa mampu memaafkan. Tidak, istriku. Yang Mulia Ratu, bawa kami dari Ratu. Yang Mulia Ratu. Ya dewa! Istriku, bangun istriku! Ya dewa! Aku belum siap ya dewa! Bagaimana ini? Rajaku, apa yang mesti aku lakukan? Panggil semuanya kemari! Baik, Rajaku. Bangun istriku! Ya dewa! Ada apa ini ya dewa? Astaga, Rajaku. Apa yang telah terjadi? Tidak. Tidak mungkin kerajaan ini sudah ternoda oleh cara yang tak bersalah. Ya Dewa, apakah doa kita selama ini tak pernah kau dengar? Kenapa? Kenapa kota-kota sampai sekarang menderita? Apakah doa kita selama ini? Ya Dewa, kumohon, apa yang harus kita lakukan untuk menebus dosa kerajaan ini? Rajaku, aku betul-betul tidak menyangka ini semua bisa terjadi. Hormat kepadamu, Raja. Bukan hal ini sangat ditentang oleh para dewa. Kau benar, Kapita. Hal ini sungguh sangat ditentang oleh dewa. Kecewaan dan kesedihan ini datang pada tutup semuanya. Maafkan diriku, Yang Mulia. Dalam hal ini, aku tak bisa membantu. Bahkan kami semuanya tidak bisa terdiam
Kapitan. Aku hanya ingin tahu bagaimana cara menebus dosa-dosaku ini. Aku mengakui yang tak berdosa dan banyak berdosa. Kenapa ya Dewa? Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Penyesalanmu ada di belakang. Keangkuhanmu lah yang menyebabkan semua ini. Aku telah memperingatkan. Kau malah mengusirku dengan kudeta kerajaan. Maaf pun sudah hilang bersama angin dan hembus ke arah barat. Bagaimana kau tahu semua hal ini? Ketika aku keluar istana, suara burung-burung terus saja bertemputan di atas istana. Dan benar perkataanku, Maya dibalas dengan Maya. Itulah hasil dari perbuatanmu, Kreo. Apakah ada cara menebus semua dosa-dosaku ini? Sudahlah, Kreo. Semua sudah terlambat. Kau sungguh terhina dan Kerajaan Tebes telah ternodai. Nampaknya aku dan Kerajaan Tebes dan aku takkan datang lagi. Pergi. Dari sisa aku. Tolong jangan tinggalkan kerajaan Tebes dalam kehancuran. Dari sisa aku. Dari sisa benar. Aku adalah pengkhianat. Dan pengkhianat akan diterima dimanapun dia berbicara. Tidak, Yang Mulia. Jangan seperti itu. Jangan sebut aku yang mulia. Aku adalah raja terburuk dari sejarah kerajaan Tebes. Aku Tebes hancurkan aku, Kapita. Kau pergilah. Beritakan kejadian ini pada semua orang yang ada di istana. Baiklah, aku pergi dulu. Di sini aku memberikan pengorbanan terakhir dia. Dan aku akan kembali kepada bangsa Tebes untuk menjaga perbatasan. Jagalah Tebes, Kapita. Dan jangan hiraukan aku lagi. Baiklah, Yang Mulia. Permisi.
Ya Dewa. Hebat. Kenapa? Oh, listen. Makasih ya Dewa. Aku berikan tahu. Aku berdosa. Dewa akan menghakimiku. Ya Dewa, kenapa? Justru di akhir hidupku ini bukan kebahagiaan yang ku dapat, tapi justru duka yang terus datang ya Dewa.